Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Penyakit Hati dalam Psikologi Islam. Terima kasih kepada dosen kami, Pak Dimas Ashari, dan kepada teman-teman silakan disimak dengan baik. Terima kasih. Baiklah, kepada pemateri 1, Afra Fasnina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul di dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya menjadi terasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan tidak enak itu mirip seperti sebuah virus yang sering menyerang komputer. Ia muncul karena adanya sesuatu yang tidak beres di dalam hati dan pikiran manusia. Baiklah, kita masuk ke dalam macam-macam penyakit hati. Yang pertama ada anania. Anania berasal dari kata ana, artinya aku. Anania berarti keakuan. Sifat anania ini biasa disebut dengan egois atau mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan diri orang lain. Contohnya dari anania tersebut adalah pada saat musyawarah untuk pemilihan OSIS di sekolah, kamu mengajukan usul atau saran yang kamu miliki. Akan tetapi bukan berarti usul tersebut harus diterima oleh peserta musyawarah, karena untuk mencapai mufakat keputusan akhir harus berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua adalah gadab. Gadab adalah sikap yang cenderung mudah marah. Islam mengajarkan kita untuk memilih sifat pemaaf terhadap sesama, seperti memaafkan perilaku teman yang pernah menghina kita, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Sikap mudah pemberi maaf kepada orang lain memang bukan mudah untuk dilakukan. Sikap ini hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemateri kedua, Sherlina Yulianti, dipersilahkan. Nah, yang ketiga ini adalah ria. Ria diambil dari kata dasar ar-ru'yah yang berarti memancing perhatian orang lain agar ternilai sebagai orang yang baik. Ria merupakan suatu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh dari dalam jiwa seorang kaum muslimin. Karena apa? Karena ria ini dapat menggugurkan segala amal ibadah yang telah dilakukan oleh seseorang. Ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain, memperlihatkan dari segi amal beribadah maupun kegiatan kebaikan dengan tujuan agar dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Ta'ala. Menurut ahlul kasyaf, sikap ria itu merupakan sikap yang akan menghantarkan seseorang kepada ketidakikhlasan. Padahal Allah sendiri sudah memberikan batasan bahwa setiap hamba hanya boleh melakukan sesuatu semata-mata untuk menjaga kesan tentang dirinya di hadapan Allah. Karena sebagai hamba Allah sendiri sudah sepatutnya berusaha memberikan kesan yang baik. Nah, ria ini berarti bahwa setiap orang itu melakukan suatu amal kebaikan, baik amal beribadah maupun amal baik lainnya, dengan tujuan untuk dilihat oleh manusia, bukan karena Allah. Nah, hal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang itu tidak melakukan sesuatu hal karena keikhlasan, hanya karena suatu pujian. Sifat ria ini dapat muncul dalam beberapa bentuk kegiatan, di antaranya yang pertama ria dalam beribadah. Nah, orang yang ria dalam beribadah ini, dia hanya menunjukkan kekusyukannya ketika berada di tengah khalayak ramai. Namun, ketika ia sedang berada sendiri, dia seolah-olah melakukan hal yang biasa-biasa saja. Contohnya, ketika sholat, yang biasanya dia hanya dengan waktu 2 menit, ketika ia berada di khalayak ramai atau di banyaknya orang, dia bisa melakukan sholat itu 5 menit atau lebih, agar terlihat sebagai orang yang memiliki bacaan yang fasih, hafalan yang banyak, dan sholat yang sangat khusyuk. Yang kedua itu ada ria dalam berbagai kegiatan. Nah, biasanya kegiatan yang dimaksud di sini adalah dalam kegiatan lingkungan sosial di rumah. Atau contoh sederhananya, ketika ada sampah yang berserakan, seseorang itu akan melihat situasi dan kondisinya. Ketika orang ramai,
dia akan mengutip sampah tersebut agar terlihat sebagai orang yang rajin dan peduli akan lingkungan. Tetapi jika tidak ada orang yang memperhatikan dan sebagainya, dia akan membiarkan saja sampah tersebut. Orang yang ria dalam kegiatan ini sangat rajin dan tekun bekerja selama ada orang yang melihatnya, seolah-olah dia bekerja penuh semangat, padahal dalam hatinya tidak. Dan yang ketiga, ria dalam berderma atau bersedekah. Maksudnya di sini adalah dia menolong tanpa keikhlasan, dan dia pun ingin dijuluki sebagai orang yang sangat dermawan dan pemurah. Dengan kata lain bahwa dia ini akan memberikan sumbangan yang sangat besar yang akan dinilai orang sebagai orang yang dermawan, namun dengan tujuan dirinya itu hanyalah sebagai bentuk untuk mendapatkan suatu pujian bahwa dia adalah orang yang pemurah. Atau dia bersedekah biasanya hanya dengan nominal yang kecil. Ketika orang ada yang memperhatikan atau dia merasa ada yang melihatnya, kemudian dia mengeluarkan dengan nominal yang besar agar orang lain itu mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki sifat pemurah. Yang keempat adalah ria dalam berpakaian. Orang yang ria dalam berpakaian ini menunjukkan segala pakaian yang bagus, perhiasan yang mahal, agar orang lain itu menyebutnya sebagai orang yang kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6 yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat karena ria. Dalam hal ini sudah ditentukan celakalah bagi orang-orang yang melakukan sesuatu itu karena ria. Ria ini banyak bentuknya, namun secara tidak langsung akan dilakukan oleh seseorang karena hal ini mudah untuk dilakukan. Contohnya ketika orang mengupload segala kegiatan baik seperti bersedekah, memberikan bantuan, maupun dalam beribadah ke media sosial. Nah, ketika tujuannya itu dan niatnya itu karena ingin dilihat orang, misalnya saya upload lah agar orang-orang dapat memuji saya sebagai saya ini adalah orang yang beragama, yang penuh dengan kebaikan. Nah, ketika tujuan itu seperti itu, maka itu akan terjerumus ke dalam ria. Namun ketika dia bertujuan dan berniat itu dengan baik, maka tidak masuk ke dalam ria. Dan bisa saja orang memberikan atau mengupload segala sesuatu itu untuk tujuan beribadah karena Allah, untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, untuk memotivasi orang dalam kebaikan, hal itu tidak termasuk ke dalam ria. Jadi tergantung dari niat dan tujuan yang ada di dalam hati seseorang tersebut. Yang keempat ada dengki. Nah, dengki ini dalam bahasa Arab disebut dengan hasad, yaitu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki oleh orang lain tersebut diperoleh dengan tidak wajar. Nah, ketika hasad ini atau sifat dengki ini telah muncul dalam jiwa seseorang, maka hal ini adalah sangat berbahaya dan berpengaruh terhadap hubungan sosial manusia karena dapat menyebabkan suatu kehancuran, perpecahan, dan pertengkaran di antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena dalam hal di sini seseorang yang tidak dapat memiliki hal yang dimiliki orang lain, dia akan melakukan suatu tindakan dan suatu perbuatan yang orang lain akan mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Barang siapa yang membenci nikmat dan menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya yang muslim, maka orang itu termasuk orang yang hasad. Nah, contohnya di dalam kelas saja. Misalnya teman kita baru membeli
notebook, atau barang-barang lainnya. Nah, dia sendiri tidak dapat membeli barang tersebut. Kemudian, dia ingin mendapatkan barang tersebut, namun ada dua pilihan, dia yang merusakkan atau dia menuduh hal-hal lainnya. Ketika orang itu mendapatkan suatu barang, dia akan menceritakan kepada orang yang lain bahwa dia itu mendapatkan barang itu dengan tidak baik, misalnya dengan mencuri atau dengan berbohong kepada orang tuanya dan sebagainya. Atau dia mencuri barang tersebut, atau dia juga bisa menghancurkan barang tersebut. Tergantung dari bagaimana cara dia untuk menghilangkan nikmat itu dari saudaranya yang muslim. Sebab-sebab yang menghantarkan seseorang itu melakukan hasad adalah karena kejahilan terhadap bahaya yang ditimbulkannya, atau dalam kata lain tidak mengerti ilmu syar'i, sehingga dengan keenakannya tanpa merasa berdosa ketika ia melakukan hal tersebut. Yang kedua, disebabkan hasad atau dengki yang akan menyebabkan seorang mencari jalan untuk menyebarkan fitnah. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ketika dia tidak ingin orang lain itu mendapatkan suatu kenikmatan, maka ia akan menyebarkan fitnah di lingkungan kawan-kawannya. Yang ketiga, hati yang kotor jauh dari bimbingan syariat, sehingga tidak dampak baginya kebenaran. Ia merasa puas kalau sekiranya orang saling bermusuhan dan saling membenci. Oleh karena itu, bagi orang yang kotor dan sakit hatinya, maka hasad merupakan suatu jalan baginya untuk mengotori hati tersebut. Yang keempat, karena berteman dengan orang-orang yang suka berbuat hasad, sehingga menyebabkan juga timbulnya sifat hasad ini dan terdorong untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi hasad ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang tidak senang terhadap kenikmatan yang orang lain terima, sehingga membuat perilaku lain seperti memfitnah ataupun merusakkan dan mencuri barang-barang orang lain, agar orang lain tersebut kehilangan dari nikmatnya. Yang kelima adalah ghaibah. Sifat yang kelima ini adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, ia tidak menyukainya. Nah, ghibah ini menurut An-Nanawi menjelaskan bahwa menuturkan keburukan orang lain, baik yang dibicarakannya itu dari badan, agama, dunianya, dirinya, kejadian, akhlak, harta, anaknya, orang tua, istri atau suami, maupun sampai pembantu rumah tangga, pakaian, gaya berjalan, gerak, semuanya. Semua yang bersangkutan dengan orang tersebut akan ia tutur katakan. Nah, ghibah ini sering muncul dalam setiap perkumpulan-perkumpulan. Terkadang tidak disadari ketika sedang asik bercerita dan sebagainya tersebut atas keburukan orang lain dengan tujuan melampiaskan segala kebencian, dengki terhadap orang lain, keinginan meninggikan status sendiri dan merendahkan status orang lain, bergaul dengan orang-orang tidak baik, bangga menjadi ahli maksiat dan menganggap rendah remeh orang lain. Nah, jadi ghibah ini sangat dekat ya apabila kita tidak dapat mengatasi dan memilah-milah mana sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Ghibah ini adalah suatu hal yang kebanyakan orang melakukannya dengan berkumpul kemudian menceritakan keburukan orang lain, termasuk ke dalam ghibah. Kepada pemateri ketiga, Lilis Karlina, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan dari kufur, syirik, nifak atau munafik. Yang pertama kufur. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Kafir adalah orangnya. Kufur adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakan ataupun tidak mendustakan, dan tidak percaya keadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kafir
orang yang tidak percaya ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang tersebut bertuhan Allah Subhanahu wa taala maupun tidak bertuhan, seperti komunis atau ateis. Yang kedua, syirik. Seperti yang kita ketahui, syirik ialah menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga dibagi menjadi dua macam, yaitu syirik akbar atau syirik besar dan syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar adalah menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu syirik asgar, setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar, atau perbuatan yang dicap syirik oleh nas, tetapi tidak sampai mencapai derajat syirik akbar. Seperti yang kita ketahui, contoh perbuatan syirik itu seperti menyembah berhala, pohon, matahari, atau roh-roh nenek moyang. Terus meminta pertolongan pada dukun, orang pintar, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nifak atau munafik. Nifak ialah nama sifat dari perilaku manusia, sedangkan munafik orang yang mempunyai sifat munafik. Seperti yang sudah diketahui, orang-orang munafik itu biasanya mereka berpura-pura bersikap baik terhadap musuh, tetapi di dalam hatinya mereka sedang mencari kelemahan lawan. Tujuannya untuk mencari keuntungan bagi mereka sendiri, walaupun kelakuan itu harus mengorbankan bangsanya. Baiklah, pemateri keempat saya sendiri di Taidatul Najah. Baiklah, saya akan masuk ke penjelasan obat-obat penyakit hati. Nah, hati yang bersih merupakan salah satu syarat masuk surga. Menurut Nabi Muhammad SAW, orang-orang terhormat umatku tidaklah masuk surga disebabkan banyaknya ibadah, salat atau puasa, tetapi mereka masuk surga justru sebab dengan hati yang salim atau sehat, kedermawanan jiwa, dan arena kasih sayang kepada segenap kaum muslimin. Jadi, syarat pertama dan utama masuk surga menurut hadis tersebut adalah karena ibadah sholat atau puasa yang banyak. Tetapi justru di samping hal tersebut ialah keadaan hati yang bersih yang tidak dikotori oleh berbagai macam penyakit hati. Walaupun demikian, ibadah sholat dan puasa merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang ada di seluruh dunia. Nah, akan tetapi penyakit hati akan memperhambat kita untuk menuju jalannya ke surga. Masuk yang ke pertama, obat penyakit hati adalah Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit, baik itu rohani ataupun jasmani. Nah, untuk mengobati penyakit hati dalam akhlak tasawuf, bisa dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran sendiri juga menjelaskan di dalamnya bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai obat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sholat. Sholat adalah amal yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Dengan sholat, hati kita akan terasa tenang dan tentram. Dengan demikian, penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita secara tidak langsung akan terhapuskan walau sedikit demi sedikit. Baiklah, yang ketiga, membersihkan hati dengan zikirullah. Hati yang senantiasa melakukan zikirullah atau zikir, laksana sebidang tanah pertanian yang selalu disirami air bersih dan diberi pupuk. Tentu akan menjadi kawasan yang subur dan menghasilkan tanaman yang indah dan bersih. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang bersih dari sifat munafik. Karena orang-orang munafik sedikit berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yang artinya dan tidaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan seseorang dari sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menetapkan kemunafikan kepada hati yang sering berzikir kepadanya, karena kemunafikan itu hanyalah bagi hati yang lalai dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat ada doa. Doa adalah salah satu obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit hati. Ia adalah musuh bencana. Ia bisa menghadang bencana dan menanggulanginya. Ia sanggup mencegah turunnya bencana, memecahkannya atau meringankannya ketika bencana sudah turun. Ia adalah senjata kaum mukmin. Jadi, doa adalah senjata paling ampuh atau obat yang paling ampuh dari segala obat. Dengan berdoa kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada wudhu.
Wudhu juga bisa dijadikan obat untuk penyakit hati. Penyakit hati diantaranya yaitu marah. Kemudian kita berwudhu, hati kita akan terasa lebih tenang. Adanya kesadaran ketersambungan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saat mencuci telapak tangan, membersihkan lubang hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, dan sebagainya. Niatkan sebagai sarana pembersih dosa yang ada pada bagian-bagian tubuh kita. Jadi wudhu dapat melunturkan dosa-dosa kita, insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video dari kelompok 5. Semoga video ini dapat bermanfaat dan ilmunya bisa kita ambil. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.